guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini gue mau reaction DEBM lagi. Ini dia video yang pertama. Dikasih cucunya anaconda sama penjual di dekat rumah yang Cucunya anaconda. Anaconda apaan sih? Yang ngerti gue. Anaconda. Anak domba gitu. Coba buat kalian yang tahu anaconda komentar di bawah. Anaconda apaan? lagi panen. Berhubung sudah tidak sabar, jadi akan aku olah saja menjadi menu yang lezat. Pertama, geprek terlebih Kok ngegepreknya bisa ada nadanya? Deng 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 deng. Anjay, keren juga ini. dahulu sampai jadi pipih kayak gini. Setelah itu lipat Oh, mau bikin sate. Nah ya, sate ulet bulu. Ulet belut. Ulet belut. Ulet belut. Nanti pas dimakan meleleh di tenggorokan. dan gulung tikar sampai rapi dan tusuk pakai tusuk Gulung tikar nggak tuh? Wah, ini gulung belut bukan gulung tikar. sate mini. Jika sudah ditusuk sama rata di ketiga cucunya anaconda, lalu Katanya mau bikin sate. Kenapa dilepasin tusukannya? masukkan ke dalam baskom dan agar tidak bau amis, akan aku kucurkan perasaan jeruk. Sambil dicampur aduk Perasaan bukan perasaan. Mana ada perasaan jeruk nipis, yang ada juga perasaan. aja dan di sini akan aku tambahkan garam yang sudah diserut. Lalu campur lagi dengan tangan hampa sampai perasaan jeruk dan garamnya menyelimuti cucunya anaconda. Anaconda punya cucu nggak tuh? Setelah ditunggu selama 3 detik, masukkan ke dalam lembaran daun pisang, lalu lipat dan tusuk sampai ke akarnya. Lanjut rebus di Masalahnya bermanfaat gak nih? Daun pisang ini bermanfaat gak? Kalau nggak bermanfaat nggak bisa dipakai tuh. Apa nih namanya? Daun pisang. Kita lihat aja deh bermanfaat atau enggak daun pisang sampai dalam akhir. air mendidih dan agar wangi, tambahkan batang serai. Kan apa gue bilang? Apa gue bilang? Hah? Lalu hempaskan lembaran daun pisangnya. Masukkan juga jeruk yang Kasian banget ya daun pisang dihempaskan gitu aja. tadi, lalu tutup dan tunggu sampai matang. Jika cucunya anaconda sudah empuk, lalu angkat dan surutkan dari percikan air. Selanjutnya, agar memudahkan saat dimakan nanti, maka akan aku potong-potong hingga menjadi beberapa bagian sama rata. Sebagai awal pemanasan, lanjut digoreng dalam minyak yang panas dengan api sedang sampai berubah menjadi warna. Kenapa ribet banget sih? Harus ditusuk-tusuk dulu, dililit pakai daun pisang dulu, terus direbus dulu. Ngapain gitu loh? Langsung aja lu marinasi terus langsung goreng. Udah selesai. Pakai repot-repot. Kecoklatan. Setelah matang dan crispy, lanjut angkat dan surutkan dari percikan minyak. Langkah selanjutnya, kucurkan beras yang sudah dibeli dari pasar sebelum. Bentar. Ngapain lu buka beras gitu caranya? Cara dari mana yang begitu? Dari nenek moyang kakek buyut lo? Apa gimana? Mati lagi gue sama DEBM. Oh my god. Sebelumnya, ke dalam panci dan kucurkan cairan hambar sampai berasnya tenggelam. Agar berenangnya lebih leluasa, akan aku pindahkan ke dalam wadah magic jar yang lebih besar sambil dibersihkan. Magic jar nggak tuh? Jika sudah bersih, lalu kucurkan kembali cairan hambar dan
Ngukurnya begini, Cok. Ini kan begini ya. Ngapain lo pakai jari tengah? Sama aja sih. Masak sampai matang. Sementara itu untuk perbumbuan duniawinya di dalam wajan masukkan Ngapain lagi nih? Ngapain lagi nih? rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, jahe, dan kunyit. Kita sangrai sebentar dan biar menghemat energi akan aku sulap menjadi bumbu halus siap masak. Tumis Pinter sulap menyulap sekarang ya di EBM ya. Habis pikir di luar logika gue gitu. bumbu halusnya lalu tambahkan lengkuas, daun salam, dan batang serai. Kucurkan juga cairan hambar dan masukkan potongan belut goreng sambil Air putih apa jadi cairan hambar mulai tadi. dicampur aduk. Agar rasa masakannya semakin lezat, taburkan sasa bumbu kaldu ekstrak daging sapi secukupnya. Bumbu kaldu pelengkap dengan paduan Endorse. sempurna ekstrak daging asli dari sapi kualitas terbaik dan rempah pilihan. Cocok banget diaplikasikan sebagai bumbu kaldu yang dapat ditabur dan dicampur untuk melengkapi dan lebih melezat. Buat kalian-kalian jangan lupa ya pakai tepung bumbu sasa. Bumbu ekstra daging sapi dari sasa. Jangan lupa ya guys itu. Itu penting itu. Kan makanan. Oke, selanjutnya setelah nasinya matang, masukkan ke dalam lembaran daun pisang juga tumisan belut tadi. Lalu gulung lipat Oh, dia mau bikin nasi bakar. Apa tuh tadi? Kukus. Pepes ya, pepes ikan. Apa tuh belut? Apa tuh namanya tuh tadi yang awal itu? dan di kedua ujungnya ikat dengan tusuk sate mini. Lanjut panggang di atas wajan yang sudah dipanaskan sebelumnya sambil dibalikan agar matangnya merata. Setelah berwarna kecoklatan gini, langsung angkat dan sajikan di piring cantik. Ini dia nasi bakar dengan tumis belut bumbu kuningnya yang lezat. Yang bikin nasi bakar aja repot terus pakai sana sini kesono sini kucut. Next. Kita kan suka banget ngambil anak-anaknya. Harusnya kita mengucapkan terima kasih pada ayam. Sayangnya pasti ayam-ayam tidak tahu bagaimana perasaan kita. Ayam-ayam memang tidak peka. Ngomong-ngomong tentang tidak peka, ternyata ada yang sama dan mirip seperti ayam. Dia adalah ayam aku. Saat aku ngambek gara-gara kangen, dia malah ngomel-ngomel. Terus saat aku lapar, dia ngajak jajan. Aku pengen makan seblak, dia malah pesan nasi goreng. Terus aku pernah pengen cemilan manis. Pengennya dia itu peka bawain aku donat. Aku tidak peduli, Barbie. Apa kamu peduli dengan ayam? Saya peduli seperti itu. Aku tidak peduli, Barbie. Randy, tapi ternyata dia malah beliin aku kue. Kenapa kamu campur adukkan itu telur, Barbie? Kasihan dong dengan ayam. Kenapa kamu begitu tega menghancurkan itu telur-telur? Hah? Sedangkan tadi kamu sudah dicetak-cetak itu telurnya. Sekarang kamu orang arik itu telur. Bagaimana perasaanmu, Barbie? Di mana hati nuranimu, Barbie? Hah? Terang bulan isi ketan. Apa aku salah kalau aku bilang dia tidak peka? Secara dia nggak tahu isi hatiku dan apa yang aku mau. Kira-kira Kamu sangat salah, Barbie. Setelah kamu orak-arik sebegitunya, sekarang kamu haluskan begitu lagi. Lebih halus lagi. Itu sangat membuat ibu ayam merasa sakit hati, Barbie. obat apa ya yang bisa bikin ayamku jadi peka kepadaku? Apakah aku harus pergi ke dukun? BBM ditonton resah, ditonton bikin penasaran, kini tersedia di semua sosial media. Baru-baru ini aku mergokin si Rehan lagi tebar pesona sama si Bunga. Bisa-bisanya tuh ada beras digini-gini keluar duit. Ini caranya. Hah? Lu lagi sawer? Hah?
Gue lagi ngapain tuh? Tiba-tiba ada duit tuh di dalam beras. Hah? Tetangga 5 meter aku. Padahal si Rehan itu kemarin baru aja nyatain cintanya sama aku dan ngemis-ngemis memohon agar aku mau jadi pacarnya. Dasar buaya rawa baru. Gimana nih konsepnya? Katanya Rehan baik. Terus kenapa sekarang nyakitin lu? Kata si Intan Rehan baik. Kenapa jadi kata lu Rehan jahat? Hah? Gimana konsepnya nih? Katanya yang namanya Rehan itu baik. Ya kan? Katanya yang dimana-mana yang namanya R itu jahat kecuali Rehan. Nah ini di sini Rehan jahat. Kata lu. Ini gimana tuh konsepnya? Gak ngerti lagi. Aku ngelihat yang lebih bening aja matanya udah jelalatan. Padahal si bunga itu lebih apanya sih daripada aku? Daripada aku kesel ngelihat tingkah lakunya si Rehan yang sok tebar pesona sama setiap wanita, mending aku olah aja beras dari paman di kota untuk aku jadikan masakan istimewa. Setelah berasnya selesai aku cuci, ini berasnya aku lap-lap dulu lalu masukkan ke dalam mesin ajaib. Ngapain lu ngelapnya pakai gamis lu? Kan ada anduk kek, apa lap apa kek tuh di dapur minimalis Ini. Setelah itu akan aku haluskan tempe berjamur ini hingga menjadi pecahan-pecahan seperti masa lalu. Tapi pas lihat tempe berjamur ini aku jadi keingetan sama Rehan lagi. Rehan tuh paling seneng banget sama cemilan yang satu ini. Bahkan dia itu bisa sampai ngabisin berblok-blok tempe berjamur ini loh. Walaupun aku sebel banget sama tingkah lakunya si Rehan yang suka tebar pesona sama buat apa? Pertanyaan gue buat apa lu tadi lu press? Hah? Gue kira tuh mau lu masukin kulkas buat besok. Ujung-ujungnya lu geprek juga. cewek lain, tapi dalam hati aku tuh kangen banget loh sama Rehan. Walaupun suka tebar pesona sama wanita lain, tapi Rehan Tadi katanya jahat, sekarang gamon. Gimana sih lu? tuh sifatnya manis banget. Dia tuh suka ngasihin aku coklat, bunga, bahkan kembang sepatu. Tapi aku juga kesel karena Rehan tuh gak bisa banget kalau gak tebar pesona sama setiap wanita. Giliran ada wanita bening sedikit, pasti dia tuh tebar pesona. Jadi aku tuh bingung antara harus mempertahankan cinta aku untuk Rehan atau mengikhlaskannya aja. Perasaan aku ke Rehan itu sama banget kayak es campur ini, campur aduk. Gak tahu harus kayak gimana. Akhirnya aku pasrah aja deh nyuci tempe. Ya, nyuci tempe bisa jadi jalan ninjaku untuk melupakan Rehan. Walaupun sebenarnya Rehan gak akan tergantikan di hati aku. Kenapa sih? Ngapa jadi curhat di sesi masak? Lu ngapa jadi curhat? Aduh. Gue dengerin deh lu curhat sampai mana. Si Rehan tuh harus tebar pesona sama cewek lain. Kenapa juga sih aku harus Ngapain tuh? Tempe dimandiin terus lu kasih anduk gitu maksudnya? Apa maksudnya? suka sama Rehan? Bingung banget aku harus bagaimana menghadapi perasaan ini. Hati aku sekarang ini persis kayak tempe ini, teriris-iris, sakit, perih banget. Lagi goreng tempe aja masih keingetan Rehan. Ngapain pakai segala digituin? Ngapain? Tinggal aja cemplungin aja. Capek gua. Hati gua. Capek. Aku tuh harus gimana sih Rehan buat lupain kamu? Akhirnya aku memilih untuk bersembunyi di balik kata-kata mutiara saja. Jika cinta memang tidak harus memiliki, jadi aku relakan jika Rehan ingin tebar pesona dan mencari wanita lain. Aku akan melanjutkan hidupku dengan perasaan terabaikan ini. Ya, perasaan terabaikan memang tidak menyenangkan, seperti nasi yang diaduk-aduk ini. Campur aduk, tidak enak, dan tentunya tidak ada arah. Tapi aku rela menanggung perasaan ini asalkan Rehan bahagia dengan tebar pesonanya terhadap wanita lain. Ya, aku akan terus melanjutkan hidupku dengan hobi memasakku ini. Aku berdoa agar Tadi es campurnya kemana? Yang gue pertanyain.
Ini cuman masak, goreng telur, goreng tahu, goreng tempe, orak-arik apa tuh tadi? Bawang, apa itu? Bawang goreng, sama nasi, sama sambal udah. Dan bahagia dengan wanita pilihannya, itu saja. Padahal seminggu yang lalu Raihan janji sama aku mau ngajakin Samorian keliling Jakarta pakai otot. Masih gak mon sama Rehan ini. Perkara bikin ayam lo nih. Masih curhat tentang Rehan. Apa ya, karena susah banget ngelupain dia, jadi aku mau datang aja ke rumahnya dan aku mau ketemu mamanya Raihan supaya Ngapain? Kan udah putus. Katanya udah nyakitin hati lo. Ngapain lo harus ke rumahnya lagi? Udah gak mon, makin gak mon dah lo. Capek gua dengerin curhatan lo mulu. Sudahlah Barbie, kamu lupakan saja Raihan. Tinggalkan saja Raihan, gabung saja dengan Raihan. Buka lembaran baru dengan lelaki lain. Masih banyak lelaki lain di luar sana yang begitu apa ya? Sangat baik daripada Raihan. Lebih baik daripada Raihan. Masih banyak di luar sana. Untuk apa kamu gamon dengan Raihan, Besti? Hah? mamahnya mau deketin aku sama Raihan, jadi aku coba aja ke sana nggak pakai tangan kosong. Aku mau kasih makanan yang aku bikin sendiri pakai Mitochiba Magic Chopper CH200. Aku kira cuma Raihan aja yang bisa hancurin hati aku dalam hitungan detik. Ternyata daging ayam ini bisa halus dalam hitungan detik loh, hebat banget ya. Gak sembarangan. Wah, hebat banget. Tangan dulu, tepuk tangan. Tangan. Orang chopper bisa hancurin daging dan ikan, biasanya mati mesinnya. Kalian wajib banget punya Mitochiba CH. Ngapain tadi lu cetak-cetak? Kalau lu akhirnya tuangin semuanya ke wajan. Sekali. Kepala gua sampai tegang nih. 200 ya. Saking halusnya, ternyata daging-daging ini nggak bisa dicetak, jadi bakal aku tuang aja semua bahannya. Kebetulan aku dikasih kenang-kenangan sama si Rehan, terus tinggal aku sulap aja pakai colong merah, jadi salah satu bahan yang aku. Gak salah lihat nih gua. Kecepatan tangannya cepet banget sulapnya. Dari Raihan, tiba-tiba jadi apa itu namanya? Apa itu ini? HP yang ada gambar apa ini? Butuhin hari ini. Aku bakal pakai ini sebanyak 3 buah, terus Gua kira alpukat, ternyata labu. aku masukin ke dalam tisu dan aku bakal simsalabim jadi parutannya kayak gitu. Gak cuman bahan yang ini, Udah habis pikir gua. Nah, tapi juga aku butuh beberapa ekor yang super gurih banget. Ini dia udang-udang yang udah aku kupas. Biar makin estetik kayak hidup aku ngejar si Raihan, aku masukin aja udang-udang ke dalam wadah kayak gini dan aku kasih stick. mau bikin es krim udang. Udah ada tuh pudingnya sekarang es krim udang. Besok apa lagi? Hah? Es krim, tambahkan air-air bening kesedihan, terus tinggal aku masukin ke dalam kulkas dan aku hitung selama 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian 3 begini, gue baru tahu. Kalau ada 3 begini, gue baru tahu. Selama gue sekolah berapa tahun tuh? 12. Wah, 12 tahun kali. Kuliah gue deh. setelah dingin banget kayak sikapnya Raihan ke aku bakal Kagak ada dingin-dinginnya, 3 detik doang mah. 3 detik, 1, 2, 3. Nah, apaan 1, 2, 3 ngitung gitu. Anak SD aja ngerti ngitung 1, 2, 3 tuh begini. Ya ngitung 1, 2, 4. Kocak banget. tuang aja ke dalam baskom, terus hancurkan sampai nyesek. Kalau udah, biar mamanya makin setuju sama aku Hancurkan sampai nyesek nih. Ada gua nih yang lagi nyesek nih. Liatin lo masak. Sabar.
Wah. bakal hadiahin Mitochiba Magic menggiling daging, bumbu, dan es batu dalam hitungan detik. Low weight hanya 300 watt. Campurkan semua perasaan yang ada, kemudian aku bakal aduk-aduk semua bahannya sampai merata. Kenapa jadi versi perindapan tuh dipakai tangan begitu tuh ngaduknya. Kalau udah, aku bakal siapin aja telur yang pernah Raihan kasih ke aku dan bakal aku tepungin kayak gini. Niatnya mau bikin telur kuning crispy, tapi karena hancur jadinya aku bakal kocok aja dan aku bakal tuang ke dalam tempat yang Mana bisa telur kuning di crispy-in ya? Yang ada lu kocok dulu tuh, baru lu goreng. Habis lu goreng, baru lu kasih tepung crispy, itu baru bisa. berbeda. Tambahkan sedikit tepung terigu, kemudian kita uleni aja sampai kalis. Kalau udah, ini bakal aku potong menjadi beberapa bagian aja, kemudian aku giling setipis perhatiannya Raihan ke aku. Tinggal aku bentuk aja menjadi lingkaran kayak gini, dan tengahnya bakal aku isi pakai daging yang sebelumnya udah aku bikin. Bikin dimsum doang repot bener. Setelah itu ini tinggal aku kukus aja dan aku bakal kukus kurang lebih selama 15 menit. Aku jadi inget banget kalau si Raihan itu suka banget sama nori, jadi aku bakal bikin yang norinya juga. Kemudian aku gulung, aku masukin ke dalam kukusan dan ini hasilnya jadi banyak banget. Ini cocok banget buat Raihan, kakaknya Raihan, adik-adiknya Raihan, mama dan papanya Raihan. Semoga Cucunya Rehan ada nggak? aku bisa jadi mantu idaman buat mamanya Raihan karena aku juga bisa bikin sambal yang super enak banget. Cuma pakai bawang putih cincang yang digoreng dan aku masukin ke dalam cabai bubuk juga yang udah aku kasihin penyedap rasa. Setelah dimsumnya jadi, aku bakal buka semua dimsumnya dan aku tunggu sampai dingin. Setelah itu aku bakal potong-potong yang Jadi ini konsepnya dia caper sama keluarganya Rehan gitu. Karena dia nggak mau, jadi dia mengambil hati keluarganya lagi nih biar balik lagi gitu. Maksudnya merenan, nggak ngerti. Merenan gitu. Ya kali gitu. Ini insting gue aja yang berpikiran begitu. bagian nori. Akhirnya udah jadi juga, aku nggak sabar buat nganterin ini ke mamanya Raihan supaya bisa dimakan sama Raihan. Buat kalian yang mau samaan kayak aku buat kasih hadiah ke mamanya Raihan, yuk buruan beli juga chopper super tajam ini. Nggak mau gue. Dah lu aja yang masak. Capek gue dengerin lu masak, liatin lu masak aja. Ya, oke, sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube gua. Sampai jumpa. Bye bye.